Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Yasdar TV. Sahabat pionir, calon sultan dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat, diberikan keberkahan rizki, keberkahan umur, dan tentunya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada kesempatan kali ini, admin bermaksud berbagi informasi tentang perkembangan proyek Pi Network pertanggal 5 Juli 2024, di mana hal ini berkenaan dengan masalah penguncian kedua ini. Ada di antara sahabat-sahabat pionir yang memberikan pertanyaan perihal penguncian ini. Namun seperti biasa, sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share Yasdar TV ini jika dirasa ada manfaatnya. Dan bagi sahabat yang baru singgah di channel Yasdar TV ini, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk senantiasa mendapatkan notifikasi info terbaru seputaran proyek Pi Network ke depan menuju jaringan terbuka 2024. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang jadi berharga, kini elit global punya rencana. Pi Network jadi mata uang dunia, rahasia besar yang jarang terbuka. Banyak orang tak paham apa yang terjadi, cara yang sama kini terulang lagi. Kepercayaan. Sahabat Yasdar, para pionir calon sultan yang admin banggakan, berbicara mengenai perihal penguncian kedua. Di sini kita bisa melihat tampilan jendela layar akun Pi Network para pionir semua telah berubah per hari ini. Ini menandakan bahwa proses penguncian sudah mulai berjalan. Akan tetapi ada sahabat-sahabat yang bertanya kenapa hal ini terjadi. Karena penguncian pertama sudah dilakukan jauh-jauh hari seiring masa registrasi yang dilakukan oleh sahabat pionir di konfigurasi penguncian. Kita sedikit akan menelaah maksud dan tujuan penguncian ini langsung dari sumbernya, yaitu dari core team Project Pi Network. Untuk itu, marilah kita sama-sama untuk membacanya dengan teliti dan cermat. Nah, di sini sahabat, kita sedikit mencermati dengan seksama perihal penguncian on-chain dompet Pi baru, tingkatkan tingkat penambangan. Seperti yang diperkenalkan dalam pengumuman Pi2Day, pionir yang berhasil bermigrasi ke mainnet kini dapat secara sukarela membuat lockup baru di blockchain. Sebelum fitur ini, pionir tidak dapat mengunci Pi mereka di blockchain mainnet. Setelah migrasi atau setelah lockup asli mereka kadaluarsa, meskipun mereka menginginkannya. Fitur ini menjawab kebutuhan ini dan memungkinkan pionir yang bermigrasi untuk menggunakan hadiah penambangan Pi untuk lockup yang tersedia jika mereka mau. Membuat lockup baru untuk Pi yang tersedia di Pi Wallet akan meningkatkan tingkat penambangan individu berdasarkan mekanisme hadiah lockup yang sama yang dirinci dalam white paper tahun 2021 yang kemudian membantu mendukung ekosistem yang kuat dan stabil serta memberi insentif pada keterlibatan jangka panjang dengan jaringan. Nah, jadi pemirsa sahabat Yasdar, tujuan daripada penguncian pasca migrasi, kita harus memahami bahwa penguncian di proyek Pi Network ini ada dua kategori. Yang pertama, penguncian pramigrasi, artinya penguncian yang dilakukan seiring registrasi akun pionir di saat pendaftaran kemitraan proyek Pi Network. Kemudian penguncian kedua adalah penguncian pasca migrasi, artinya pionir yang sudah menyelesaikan KYC atau sudah memigrasikan koin Pi-nya, ini ada kesempatan untuk melakukan penguncian sekaligus memanajemen penggunaan koin Pi yang didapat hasil penambangannya untuk kemudian nanti secara teratur dan terstruktur sahabat pionir bisa mengatur penggunaan koin Pi yang sahabat miliki. Di samping itu juga penguncian pasca migrasi ini bisa berdampak terhadap peningkatan kecepatan penambangan. Juga
Di sisi lain, ini sebagai bentuk dukungan dan partisipasi seorang pionir, sahabat-sahabat pionir terhadap proyek Pi Network. Selanjutnya, cukup ketuk penguncian di dompet Pi Anda dan pilih buat penguncian baru. Untuk memulai penguncian baru yang segera mengikat hingga durasi Anda berakhir. Peningkatan penambangan akan berlaku pada sesi penambangan berikutnya setelah penguncian. Secara keseluruhan, fitur lockup adalah langkah strategis untuk memastikan transisi yang sehat dan lancar seiring pertumbuhan dan perkembangan jaringan, terutama karena kami fokus pada pemeliharaan ekosistem aplikasi dan transaksi sekaligus memberikan peluang bagi pioneers untuk meningkatkan tingkat penambangan mereka. Nah, ini yang jadi pertanyaan di sebagian pioneer, apa bedanya dengan penguncian pra-migrasi? Nah, di sini dijelaskan oleh core team, penting untuk dicatat bahwa kedua jenis penguncian mengikuti perhitungan imbalan yang sama dan tidak dapat diubah setelah dilakukan. Namun, keduanya berbeda dalam hal pengaruh Pi dan implementasinya. Konfigurasi pra-migrasi meningkatkan Pi Anda saat ini berdasarkan pengaturan penguncian di masa mendatang dan mempengaruhi Pi pada migrasi berikutnya. Sedangkan fitur baru ini di sini hanya berlaku untuk Pi yang telah Anda peroleh di blockchain mainnet dan bebas untuk dikunci. Sehingga dengan implementasinya penguncian pra-migrasi diterapkan pada saat migrasi saldo Anda yang dapat ditransfer. Sementara mekanisme penguncian baru ini secara langsung mengunci Pi Anda di blockchain tepat setelah konfirmasi Anda di antarmuka dompet. Nah, jadi jelas sahabat, untuk penguncian pra-migrasi itu semuanya pasti telah melakukannya di awal-awal setelah proses registrasi. Sementara penguncian yang kedua ini dimaksudkan untuk mengunci kepemilikan aset yang ada di dompet Pioneer yang Pioneer miliki. Ini sebetulnya sangat-sangat berguna ya untuk para pioneer untuk mengatur pemanfaatan aset Vcoin Pioneer ya. Artinya semakin tinggi presentase durasi penguncian, jumlah penguncian, maka akan semakin besar kemungkinan mendapatkan imbalan kecepatan penambangan. Nah, di sini ada catatan bagi pioneer yang belum bermigrasi ke mainnet, tidak ada alasan untuk khawatir. Nah, jadi sahabat-sahabat yang belum bermigrasi tidak perlu khawatir, tidak ada alasan untuk khawatir. Anda masih mempertahankan konfigurasi penguncian pra-migrasi yang telah Anda komitmenkan di aplikasi penambangan. Yang berarti Anda tidak melewatkan bonus hadiah Pi yang diterima dari penguncian baru dompet Pi. Penguncian on-chain baru adalah fitur tambahan yang tersedia setelah Anda bermigrasi. Memastikan bahwa semua pioneer terlepas dari status migrasi mereka memiliki peluang untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari berbagai imbalan penambangan. Nah sahabat, jadi sangat jelas tujuan core team memberikan aturan seperti ini. Sebetulnya core team lebih paham bagaimana cara memanjakan para pionir dalam pengaturan aset Bitcoin yang mereka miliki. Apalagi saat ini Project Pi Network sudah semakin jelas dan semakin nampak menuju pembukaan kemajuan mainnet, di mana menuju ke jaringan terbuka itu ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Di antaranya 15 juta pengguna yang terverifikasi KYC, di mana hari ini sudah di atas 12 juta pengguna yang sudah terverifikasi KYC. Kemudian yang kedua, 10 juta pengguna yang telah bermigrasi. Dan yang ketiga, adanya 100 aplikasi yang siap mainnet. Ini merupakan tahapan-tahapan target capaian yang harus terpenuhi menuju peluncuran jaringan terbuka sebagai kemenangan kita para pionir dan tentunya kemenangan Project Pi Network. Akhirnya, admin secara pribadi menyampaikan kurang lebih mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan tetap semangat, tetap optimis. Salam petir, jeder 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 jeder. Wallahu fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berlian yang memikat Pi Network.